Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah bergabung semuanya di kelas ini? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Kalau sudah bergabung semuanya, silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ketua kelasnya Acep. Silahkan Acep dipimpin berdoa. Siap Ibu. Baik teman-teman, ya duduk sigap ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Monggo Ibu. Terima kasih Acep. Semuanya ini hadir ya, saya pastikan dulu tidak ada yang tertinggal untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Lalu jaringannya bagus ya, sinyalnya stabil, bagaimana anak-anak? Stabil, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu. Ya, Bu. Baik, pada Bagus kesempatan kali jaringannya. ini kita akan masih membahas mengenai teks deskripsi. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu kepada kalian, pada pertemuan sebelumnya, apa yang sudah kita bahas? Lupa, Bu. Lupa lagi? Baiklah. Ada yang tahu? Iya, strukturnya. Kemudian apanya lagi, Acep? Struktur dan kaidah? Dibuka lagi buku catatannya nanti ya. Baik, jadi sekarang silakan kalian belajar dengan semangat karena ini akan ada manfaatnya untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu izin share, maaf, Ibu izin membagikan layar dulu ya. Sebentar. Ya, apakah sudah ada tampil di layar kalian? Belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah ada ya? Baik. Sudah. Anak-anak Ibu yang Sudah, Ibu Bu. banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang teks deskripsi. Hanya saja pembahasan kita kali ini yaitu berdasarkan kompetensi dasar, ini kompetensi dasarnya. Kita kali ini akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar atau dibaca. Lalu tujuan pembelajarannya kalian diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, lalu menemukan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi, ini khususnya nanti dalam penulisan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Nah, ini dia langkah-langkah pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian nanti ditugaskan untuk membaca teks deskripsi, lalu mengisi LKPD secara berkelompok, lalu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, mempresentasikan hasil analisis, dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Nah, ini dia sistem penilaian kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kalian itu dinilai ada 3 ranah. Ya, yang pertama ada ranah pengetahuan, kemudian ada ranah keterampilan, lalu ranah sikap. Selama pembelajaran kalian dinilai oleh Ibu sikapnya ya. Jadi kalian harus terlihat aktif, kemudian kreatif, percaya diri dan lain-lain. Baik, kita akan mulai pada tahap pembelajaran pertama. Kalian, Ibu tugaskan untuk membaca teks deskripsi yang disajikan atau ditayangkan oleh Ibu. Silahkan baca dulu ya. Membacanya membaca cepat saja ya, Nak. Nah, baik. Sudah ya kegiatan membacanya.
Sekarang Ibu mau tanya, apa yang dibahas dalam teks yang telah kalian baca tadi? Siapa yang mau menjawab? Ayo, semangat. Saya, Bu. Ya, siapa? Tentang Isi menari. Menari Isi apa gambyong. jawabannya, Nak? Menari tradisional. Keren, betul. Tari gambyong. Kemudian nomor 2, apakah struktur teks tadi sudah benar? Strukturnya sudah benar, Lu? Belum. Siapa itu? Rani ya? Kenapa belum, Rani? Maaf, mengapa Ya, Bu, belum? Nak? belum. Mengapa belum? Karena teksnya tidak dimulai dari identifikasi. Pintar, berarti kamu sudah banyak belajar ya sebelum pembelajaran kita kali ini. Lalu bagaimana kaidah kebahasaannya, Rani? Dilanjut saja jawabannya. Kaidah kebahasaannya seperti apa? Seperti penggunaan kata di pada penulisan di Sumatera itu disatukan, seharusnya dipisah, Bu. Iya, baik. Ternyata kamu jeli ya, cermat dalam membaca. Terima kasih jawabannya. Nah, Ya, Bu. tugas kalian sekarang adalah kalian berkelompok dengan teman kelompok kalian yang sudah dibentuk oleh kalian pada pertemuan sebelumnya ya. Nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD melalui WA. Tugas kalian adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks yang dibaca. Baik, silahkan kalian berkelompok ya melalui grup WA masing-masing. Sudah ada, Ibu sudah membagikan ini LKPD-nya, sudah ada ya? Sudah muncul. Ada. Terima kasih. Ada, Bu, sudah muncul. Baik, silahkan kalian bekerja kelompok untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kalian baca tadi. Ya, silahkan dimulai. Lalu kalian kalau ketika menganalisis boleh mencari referensi atau sumber untuk memecahkan masalah mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Waktunya 5 menit ya. Siap, Ibu. Bagaimana Ike? Sudah sampai mana? Ibu, maaf, saya barusan terlempar ini, baru gabung lagi. Ya, silakan. Iya, jaringan di sayanya sedang ini. Tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa, Iya, sayang. Ibu, Ayo maaf ya, dilanjutkan aja Bu. belajarnya. Iya, siap, Bu. Acep, sudah sampai mana pekerjaan kelompoknya? Saya belum, Bu. Sebentar. Oh, belum. Iya, siap. Lalu Puska, bagaimana Puska? Saya baru Puska. 1, Bu. Iya, boleh, tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaannya ya. Lalu satu kelompok lagi, Tony, kelompok Belum, Tony Bu. sudah belum? Belum. Oh, baik, tidak apa-apa. Si Tony mah Baik, bercanda waktunya terus, sudah Bu, dari selesai. tadi. Ayo, fokus belajarnya semangat ya, supaya pembelajaran berjalan secara efektif. Baik, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya karena diskusi sudah berakhir waktunya. Nah, ini dia tahap keempat. Tahap keempat yaitu kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang mau mempresentasikan Acep, Bu. pekerjaan kelompok? Iya, Acep. Acep sudah belum? Presentasi untuk struktur dan kebahasaan. Belum, Ibu. Sebentar, Oh, belum Ibu. Ike, kalau begitu kelompok Ike. Kelompok Ike, ayo. Ke pasti sudah, Bu. Belum, Bu. Sebentar, Bu. Kan baru ini, Bu. Jaringannya tadi sedang ada gangguan. Oh iya, Bentar, Bu. Ini boleh. lagi dikerjakan, Bu. Ya. Ibu beri waktu 1 menit untuk persiapan ya. Sudah Ike ya. Bagaimana struktur kebahasaannya? Maaf, maksud Ibu bagaimana struktur teks deskripsi yang sudah dianalisis oleh kelompok Ike?
Ike bisa mendengar suara Ibu? Sebentar, Bu. Boleh Iya, saya Ibu, boleh sebentar. saya Ibu. Boleh. Nah, Pak Acep Boleh dulu, Bu. sekali, boleh sekali Acep Acep. Ayo dulu. silakan Acep. Maaf Bagus. ya Bu kalau salah ya. Tidak apa-apa, namanya juga belajar, Nak. Untuk strukturnya kan ada 3 ya Bu ya. Iya, betul. Tadi apa ya? Yang pertama itu. Iya. Coba, kalau strukturnya yang pertama apa? Strukturnya identifikasi ya? Identifikasi, betul. Iya, Tadi apakah berbicara sudah, tentang apakah sudah sesuai urutannya? Atau belum? sudah, tadi yang Ya, tadi yang tadi kan tidak yang Bu, dibahas tidak yang tadi. berurutan. Iya. Iya, Seharusnya paragraf tadi yang keberapa yang harusnya di awal. Iya, betul, yang di awal itu. Paragraf awal. Paragraf Ya, awal. yang tari gambyong adalah Iya, tarian Asia Surakarta dan pintar. lain-lain. Lalu paragraf Ya, Bu, keberapa ya. jadi deskripsi bagian di paragraf keberapa, Nak? Deskripsi bagian harus setelahnya Ibu, paragraf kedua. Iya, pintar. Lalu Terus yang terakhir itu itu apa ya Bu? Simpulan ya Bu, kesan. keren, pintar. Simpulan atau penutup Iya, ya, iya Nak? betul Ibu. Iya, bagus sekali jawabannya. Kamu sudah bekerja dengan cepat dan hebat. Baik, sekarang untuk kaidah kebahasaannya bagaimana? Kaidah kebahasaannya, siapa yang mau presentasi? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada apa saja? Ayo. Ada kalimat perincian Ibu. Pintar. Kalimat perincian itu contohnya seperti apa yang ada di dalam teks tersebut? Ayo. Yang lainnya juga boleh Saya, menjawab Bu. ya selain Mau Acep. jawab, Bu. Ini bantu dong. Ya, Siapa? Ike ya? contohnya Ya, boleh saya. yang di Silakan kalimat dijawab, Nak. perincian ya, Bu ya. Kalimat perincian, Iya, bagaimana kalimat contohnya perinciannya? gerak serisik adalah gerak dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Pintar. Jadi kalimat perincian itu merupakan kalimat apa dalam suatu paragraf? Setelah kalimat Yang utama. menjelaskan objek tersebut, Bu. Iya, pintar. Bagus. Kalimat penjelas ya. Lalu ada apa lagi kaidah kebahasaannya? Ada kalimat pencerapan atau panca indera. Iya, kalimat pencerapan panca indera itu ada di kalimat Contoh mana? kalimatnya, dia mahir dalam menari dan memiliki suara merdu sehingga menjadi pujaan kaum muda pada zaman itu. Iya, itu cerapan panca indera Ya, apa ya? penglihatan, Bu. Yakin Dia penglihatan? mahir dalam menari, gerak. Pencerapan panca indera Panca saya. indera ya, Bu ya. Dia mahir. Kalau iya, ada apa coba? Ada kata apa? Kata kuncinya di sana ada kata apa yang hubungannya dengan panca indera? Panca indera ada apa saja? Suara merdu. Ada penglihatan. Iya, pintar. Berarti pencerapan panca indera apa itu, Ike? Suara. Pendengaran Ibu. Pendengaran, Bu. Pendengaran. Pendengaran, pintar. Baik. Ada apa lagi? Yang Ada apa lagi, Nak? ketiga, kata bersinonim. Iya. Kata Contoh bersinonim, contohnya. kalimatnya, ya, sinonim mahir yaitu terampil. Kata ada di mahir paragraf yaitu terampil keberapa? sinonimnya. Ada di paragraf berapa ya, Bu ya tadi? Ayo, ada di Aduh. paragraf keberapa? Ada di paragraf Berapa berapa ya, yang Bu, lain? ya? Silakan dibaca lagi di LKPD-nya. Ada di paragraf ke 3 di bagian penutup. Ketiga. Iya Bu, ketiga Bu. Tadi saya mau bilang gitu Bu. Saya juga Iya, bilang iya, gitu, Bu. disuruh dari duluan di itu. Baik. Sekarang di LKPD itu diminta untuk membedakan penulisan di sebagai kata depan dengan di sebagai imbuhan. Apakah kalian menemukan kesalahan penulisan? Ada tidak? Pada kata tempat mungkin, Bu. Iya. Kata tempat misalnya di mana? Di Surakarta Bu. Surakarta itu imbuhan atau kata depan, Acep? Harusnya itu kata depan, tapi ditulisnya disatukan Bu.
Bagus. Ada lagi tidak yang kalian temukan? Kaidah kebahasaan yang hubungannya dengan penulisan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan? Selain di Surakarta, kalau imbuhan sudah betul tidak penulisannya? Sudah betul belum penulisannya? Ada yang masih salah, Bu? Belum, ada satu lagi, Bu. Apa contohnya? Di Apa contohnya? Acep. itu Ya boleh Ike. Ya boleh Ike. kata dilanjutkan. Iya, itu penulisannya bagaimana dalam teks yang kamu baca? Itu kan dipisah, seharusnya disatukan. Iya, baik. Ternyata kalian sudah mampu untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu, marilah kita melakukan evaluasi. Sebelum kalian diberikan soal oleh Ibu, ya, kalian silahkan menyimpulkan dulu mengenai materi yang dibahas oleh kita kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita kali ini? Ayo. Boleh saya, Siap, Ibu. Acep. Ayo semangat, silahkan beri kesimpulan. Kesimpulannya yang tadi ya, Bu ya. Pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Iya, pintar. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain Aceh? Belum ini, Ada lagi yang mau menyimpulkan? Jadi sudah jelas ya. Jadi kesimpulan materi kita kali ini kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baiklah, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Ibu sudah bagikan di grup WA kalian. Silahkan kalian isi secara mandiri ya. Itu untuk mengukur kemampuan kalian, pengetahuan kalian dalam memahami materi kita kali ini. Baik, terima kasih. Halo, suara Ibu bisa didengar? Masih, Ibu. Bisa, Ibu. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, Ibu memberikan acungan jempol untuk kalian yang sudah belajar dengan baik kali ini. Bagi yang masih belum aktif, silakan kalian mengikuti pembelajaran secara aktif di pertemuan sebelumnya ya. Baik, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Seru, Bu. Seru, Bu. Semangat, Bu. Menyenangkan. Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Seru, Bu. Gambar-gambarnya lucu. Oh, gambarnya lucu-lucu ya. Lalu apa? Ibunya juga lucu. Ya, terima kasih kalian. Bu Estinya juga semangat lucu, Bu. pembelajaran saya. Allahu Akbar, terima Copy kasih. paste, Bu. Alhamdulillah. Baik, nah sekarang Ibu akan menyampaikan materi apa selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalian nanti ditugaskan untuk mampu menulis teks deskripsi, tapi masih secara berkelompok ya. Baiklah, itu saja kegiatan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang silakan dipimpin berdoa kembali oleh ketua kelas. Silakan Acep. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita berdoa dulu ya. Dalam hati untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepat ya. Tadi saya memberikan waktu 2.52, berarti 8 menit. Bu Esti selesai di 3.11, tepat 20 menit ya. Oke, sekarang tinggal kesempatan dari teman-teman untuk memberikan masukan. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan
Secara keseluruhan untuk penampilan Bu Hesti itu sudah bagus ya, ada pendahuluan, inti, penutup, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain tadi refleksinya itu tidak ada, tapi untuk Bu Hesti itu sudah ada. Selain itu juga Bu Hesti di sini sudah menyebutkan langkah-langkah pembelajarannya kepada peserta didik, lalu memberitahukan sistem penilaiannya juga sudah ada sehingga siswa termotivasi ya. Lalu dalam pembelajaran juga itu Bu Hesti sangat membimbing peserta didik. Selain itu juga Bu Hesti pun memberikan penegasan kembali kepada peserta didiknya. Demikian hasil observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan Bu Puska. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Ya, terima kasih Ibu. Selamat Bu Hesti. Bu Hesti tidak pernah gagal untuk mempresentasikan hasil karyanya. Di peer teaching ini juga tadi saya mengobservasi Bu Hesti dari awal sampai akhir dan itu sangat lengkap menurut saya ya Ibu. Tadi dari kegiatan pembukaan, kemudian Bu Hesti kalau tidak salah menggunakan problem based learning ya. Iya Ibu, betul. Betul Bu Puska. Ya, saya amati itu lengkap sekali ya PBL ini, langkah-langkahnya sudah bagus. Bahkan tadi Bu Hesti juga menyampaikan penilaian yang akan disampaikan ke siswa begitu. Jadi siswa tahu apa nih hal apa saja yang nanti akan dinilai. Kemudian tadi refleksi yang banyak dilewatkan oleh teman-teman, bahkan saya sendiri juga melewatkan. Bu Hesti melakukan refleksi. Saya kira cukup itu Bu observasi saya terhadap Ibu Hesti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mantap ya. Bapak dan Ibu, nah ini mudah-mudahan ya penampilan Bu Hesti ini menginspirasi Bapak dan Ibu semua. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Bu Devi, yang disampaikan oleh Bu Puska, yaitu semua terlampaui atau ada di dalam penampilan Bu Hesti kali ini ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjadi motivasi dan menjadi inspirasi. Nah tadi Bu Hesti terpandu sekali dengan menyebutkan tahap-tahap, meskipun di situ tidak disebutkan tahap dari PBL-nya, tetapi dengan bantuan tahap-tahap itu terbantu sekali begitu. Jadi kegiatannya yang dimunculkan dan stimulus yang dimunculkan buat siswa. Nah, sehingga keren sekali. Sedikit Bu Hesti, sedikit sekali ya. Ini tadi terkait dengan permasalahan utama yang ingin diselesaikan di dalam pembelajaran Bu Hesti itu kan penggunaan di ya, penulisan di yang merupakan kata depan dan di yang merupakan imbuhan. Nah tadi saya mencermati contoh yang dibuat kacau atau yang terdapat di dalam teks itu yaitu pada penulisan tempat di Surakarta begitu. Nah, Bu, kalau bisa diolah lagi di-nya itu tidak yang begitu tampak, karena kalau di Surakarta saya khawatir kalau begitu Bu Hesti memilih teks yang tidak bagus begitu. Kalau di Surakarta saja sudah salah begitu di dalam teks aslinya. Coba Ibu olah lagi, munculkan saja misalnya kalau di dalam teksnya tidak ada, diolah misalnya munculkan kata yang samar-samar yang sering terjadi kesalahan. Misalnya di sana, di kalangan, di wilayah, di atas begitu yang sekiranya itu banyak terjadi kesalahan atau yang masih membingungkan, yang masih sering saru begitu ya buat para siswa. Karena kalau penulisan di Surakarta ini saya khawatir teks yang dipilih itu nanti mencerminkan jangan-jangan ini teksnya atau awon begitu ya kalau misalnya di Surakarta saja disatukan. Begitu, mohon maaf Bu Hesti, bukan berarti mencari-cari kesalahan tapi untuk menginikan. Itu sengaja saya lakukan supaya kan
orientasi peserta didiknya pada masalah begitu ya. Kalau di dalam teksnya sudah betul, hanya saja saya salahkan di sana. Kemudian ada juga contoh di tempat begitu Bu, itu disatukan. Nah, itu ya. Ya. Mantap, keseluruhan mantap Bu Hesti. Ya, betul. Ya, Semangat, Bu Mekar. bagus Bu Hesti. Ya, terima kasih. Teman-teman yang lain juga bagus, tapi paling tidak ini di akhir-akhir Bu Hesti masih tetap menjaga semangat. Itu ya yang kerennya ya, menjaga semangat, kita semua jadi ikut semangat begitu ya. Betul, sepakat dengan yang Bu Eni sampaikan, ketika sasaran kita itu walaupun tetap ya Bu Hesti, yang menunjukkan tempat itu bukan hanya yang tempatnya itu menunjukkan tempat yang memang sudah jelas, di rumah, di kantor, di Surakarta, di Surabaya, di Jakarta, itu sudah jelas begitu. Tapi berilah, kan kita hots. Nah, ya Bu Hesti ya, kita harus memancing begitu ya siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih tinggi, berpikir siswa lebih kritis gitu ya untuk untuk menghadapi permasalahan itu gitu, menyelesaikan soal-soal yang bukan hanya soal yang memang ya itu saja memang kesalahan itu banyak di sana, tetapi tetap begitu ya, di sini kategorinya kita harus memancing, membiasakan siswa ya untuk berpikir kritis. Nah, tadi contoh-contoh yang Bu Eni sampaikan betul, di sana kadang-kadang ya, di sini, di situ, itu kan juga menunjukkan tempat begitu. Jadi mereka nanti mikirnya bahwa yang disebut dengan tempat itu yang memang jelas nama kota gitu ya, nama wilayah itu gitu yang nanti ini. Padahal seperti di sana, di sini itu juga kan menunjukkan tempat, di atas gitu kan, itu kan menunjukkan tempat. Yang juga itu banyak kesalahan di atas tuh, di atas terutama banyak kesalahan itu pasti disatukan begitu ya. Itu atau di tempat-tempatnya yang tempat-tempat yang kalau tadi Bu Eni sampaikan adalah yang samar begitu, itu bagus untuk merangsang atau menstimulus siswa berpikir tingkat tinggi begitu ya, seperti itu. Jadi luar biasa untuk Bu Hesti, jadi saya lihat medianya dipakai begitu ya, bahan ajarnya terpakai tadi begitu ya, alat evaluasinya dan sebagainya itu dilakukan begitu. Artinya perangkat pembelajaran yang disusun itu sudah dilaksanakan dan jawabannya nanti pertanyaannya adalah tersolusikan tidak permasalahan itu dengan media yang dipilih, dengan model yang dipilih begitu ya. Nah, nanti kita lihat pada saat PPL begitu ya. Terima kasih Bu Hesti untuk penampilannya sore hari yang semakin ini sudah praspris Bu Eni di kantor nih ya, di IKIP Siliwangi. Ya, silakan Pamungkas, semoga Bu Ike masih tetap bisa menjaga semangatnya dan memberikan penampilan yang menarik untuk kita semua. Bu Ike, disilakan. Siap Ibu, ya siap. Terima kasih Ibu Mekar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Ibu. Sore Ibu. Sore Ibu. Selamat. Semangat tidak? Masih semangat? Semangat. Ya, semangat. Di jam-jam terakhir itu sudah rawannya ya. Anak-anak, tapi kita harus tetap semangat sampai di akhir pembelajaran. Sebelumnya Ibu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Tony, mangga silahkan untuk memimpin doa. Oke, sebelum pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dalam hati supaya diberikan kelancaran serta kesehatan serta motivasi untuk belajar yang lebih semangat. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tony. Ada yang sepertinya masuk semua ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Hadir semua. Semua Bu, hadir. Suara Ibu terdengar jelas tidak?
Jelas, Bu? Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan kembali untuk kalian mengisi daftar hadirnya. Daftar hadir sudah Ibu kirim di grup WA. Nah, di sini untuk pembelajaran kali ini, sebelumnya Ibu akan membagikan sharing dulu untuk materi yang akan kita pelajari sekarang. Sudah ada belum? Kalau kadir apa ke? Nah, mulai ada Ibu. Ya. Kan rapen ini sih. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, sekarang pertemuan kedua ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Nah, sekarang bicara mulu. Tony, tolong di mute dulu mic-nya. Ibu akan menjelaskan tentang indikator untuk pertemuan hari ini. Sebentar.